Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertama tentang algoritma pemrograman. Apa sih algoritma pemrograman? Kenapa kita belajar algoritma pemrograman? Oke. Dan apa saja yang akan kita pelajari di pertemuan pertama ini? Nah, materi pertemuan pertama kita fokus ke 3 hal ini, yaitu pengertian algoritma pemrograman, manfaat bahasa pemrograman, dan perbedaan bahasa pemrograman dan program aplikasi. Nah, itu kan nanti kita akan bahas. Apa itu algoritma pemrograman? Ya, sebelum kita masuk ke algoritma pemrograman, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya algoritma tersebut. Ya, menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Munir, ini mengatakan algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jadi ada persoalan, nah kita selesaikanlah. Algoritma itu urutan menyelesaikan persoalan tersebut. Itu algoritma. Tidak jauh beda dengan Munir, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi mendefinisikan algoritma itu adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ya, intinya adalah menyelesaikan persoalan. Metode itu cara menyelesaikan, kan kayak gitu kan, cara. Bisa juga diartikan langkah-langkah. Nah, menurut Goodman Hedet Nimi, algoritma ialah urutan terbatas dari operasi-operasi terdefinisi dengan baik yang masing-masing membutuhkan memori dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Intinya adalah algoritma itu untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, dia berupa urutan langkah. Jadi langkah-langkah kita menyelesaikan masalah, dan langkah-langkah ini juga terbatas karena harus selesai. Kalau tidak selesai, yaitu algoritma kita bisa dikatakan salah. Nah, kalau algoritma pemrograman apa? Ya, tentunya algoritma tadi adalah langkah-langkah menyelesaikan persoalan. Nah, persoalan apa? Persoalan pada pemrograman. Pemrograman itu adalah bagaimana kita membuat suatu program menggunakan bahasa pemrograman. Itu. Jadi algoritma pemrograman ya langkah-langkah menyelesaikan persoalan di permasalahan pemrograman. Langkah-langkahnya harus terbatas. Oke, contoh, ada suatu permasalahan. Ada 2 buah gelas A dan gelas B. Ya, gelas A isinya teh, gelas B isinya kopi. Kasusnya adalah Anda disuruh memindah gelas yang isinya teh diisi kopi dan gelas yang isinya kopi diisi teh. Nah, caranya seperti apa? Bagaimana cara memindah yang isinya teh jadi kopi, yang isinya kopi jadi teh. Nah, ini kan perlu langkah-langkah. Langkah pertama apa? Ya, kita bisa menyiapkan gelas kosong. Nah, gelas kosong tadi kita isi teh, misalnya seperti itu. Sehingga gelas yang isinya teh sekarang posisinya kosong. Nah, gelas yang kosong kita isi kopi. Nah, gelas yang isinya tadinya kopi kan kosong, kita isi yang berisi teh. Akhirnya gelas yang tadi berisi teh sekarang sudah menjadi kopi, dan gelas yang tadinya berisi kopi sekarang berisi teh. Nah, itu selesai permasalahan di situ. Itu namanya langkah-langkah menyelesaikan masalah. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi kita siapkan gelas kosong, teh kita isi ke gelas kosong, kopi kita isi ke gelas teh, nah, gelas kosong tadi kita isi ke kopi. Nah, kan akhirnya berpindah. Nah, ini selesai di sana, ada penyelesaian. Nah, bikin algoritma tidak boleh tidak ada penyelesaian. Contoh salah satu algoritma di dunia nyata yang bisa dikatakan kurang tepat adalah ketika kita mau masuk jalan tol. Nah, di situ ada prosedur, kita disuruh cek saldo e-tol. Ketika saldo dinilai mencukupi, nah, pintu gerbang tol terbuka, kita boleh masuk. Tapi ketika
saldonya kosong, apa yang terjadi? Ya, gerbang tidak akan terbuka. Nah, terus ngapain? Dicek berkali-kali, saldonya kosong, ya tidak akan terbuka. Akhirnya kan seperti itu. Ya, harusnya kan ada penyelesaiannya. Nah, Pak, tapi di situ sebenarnya sudah ada pesan, Pak, sehingga kalau masuk jalan tol itu saldo e-tolnya tidak boleh kosong. Oke, pertanyaannya, pesannya ada di mana? Oh, ternyata pesannya benar-benar di depan gerbang tol. Di mana di depan gerbang tol tidak ada orang jualan saldo e-tol. Ya, sama juga tidak menyelesaikan masalah. Ketika orang baca, cek saldo Anda mencukupi untuk masuk tol, tapi posisinya orang sudah tidak bisa mundur untuk beli saldo. Nah, ini kan juga aneh. Nah, itu contoh yang aneh. Oke, itu tadi masalah algoritma. Oke, berikutnya adalah bahasa pemrograman. Ada beberapa bahasa pemrograman. Ya, salah satunya ada Python, ada Pascal, ada VB. Nah, itu namanya bahasa pemrograman. Oke, pada prinsipnya bahasa pemrograman itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan tujuan dan berdasarkan kedekatan. Maksudnya apa? Ya, kalau berdasarkan tujuan, ya bahasa pemrograman yang tujuannya khusus ya, misalnya khusus untuk mesin. Nah, kalau umum ya bisa digunakan untuk banyak hal. Nah, ini bahasa pemrograman khusus, Fortran, COBOL, Prolog, Assembly, ini untuk bahasa mesin. Nah, bahasa pemrograman umum itu ada Python, C, C++, Java, ada Visual Basic, mungkin seperti itu. Masih banyak lagi, ada Delphi, ya mungkin kalau nggak kenal ya nanti dicari seperti apa. Nah, itu umum karena kita gunakan umum. Nah, ini juga bisa dibedakan sebenarnya bahasa pemrograman tingkat tinggi sama tingkat rendah. Nah, tingkat rendah itu ya golongannya assembly tadi, karena di sana susah dipahami manusia karena isinya bisa 01, move, add, dan seterusnya, bahasa-bahasa tingkat rendah, dan yang berikutnya bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, biasanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu contohnya Python, tadi ada C++, ada C, ada Java. Meskipun di situ tulisannya Java, bukan berarti menggunakan bahasa Jawa, tapi tetap menggunakan bahasa Inggris. Tapi maksudnya dikatakan pemrograman tingkat tinggi adalah manusia bisa memahami semua informasi yang ada di bahasa pemrograman tersebut. Kalau yang tingkat rendah agak susah difahami, hanya orang-orang tertentu saja yang paham, yang belajar lebih detail lagi. Walaupun urutannya sebenarnya sama, karena ya nanti kita akan bahas ketika ke materi flowchart. Ya, saya bukannya menahan, tapi ya sebenarnya urutannya sama, inisialisasi, terus input, proses, output, itu ketika kita membuat program. Jadi urutan membuat program ya pertama kita harus tahu algoritma. Nah, ini makanya kita harus kenapa kita belajar algoritma pemrograman, karena kita harus tahu algoritma. Nah, kalau kita langsung belajar bahasa pemrograman, ya kita hanya belajar sintaks saja. Kalau algoritma urutan menyelesaikan tadi. Pemrograman tingkat tinggi. Nah, jadi pemrograman tingkat tinggi itu ya bahasa yang dikenal manusia tadi. Nah, itu nanti akan diterjemahkan ke pemrograman tingkat rendah, yaitu bahasa-bahasa mesin yang kita susah untuk memahaminya. Baru ada operasi yang dieksekusi oleh komputer untuk menghasilkan hal yang kita inginkan. Intinya seperti itu. Nah, kita sedang belajar di sini algoritma. Jadi ini pertama kali yang harus kita kuati dalam belajar pemrograman. Oke, manfaat dari bahasa pemrograman sendiri, dia bisa menjadi penterjemah antara algoritma dengan bahasa komputer. Jadi algoritma itu kita bisa menulisnya di kertas. Tapi kalau bahasa pemrograman, ya kita punya aplikasi khusus. Misalnya Python ya kita menggunakan toolnya
bahasa pemrograman Python. Tapi kalau algoritma kita bisa tuliskan itu di kertas karena langkah-langkah menyelesaikan masalah itu tadi. Nah ini kan bahasa pemrograman yang menerjemahkan algoritma tadi ke dalam bahasa komputer. Ini perbedaan bahasa pemrograman dan program aplikasi. Kalau program aplikasi itu bertugas menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi. Sedangkan bahasa pemrograman berfungsi sebagai instruksi yang mengarahkan komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Karena program hanya mengerti suatu instruksi dan bahasa instruksi. Nah, program aplikasi contohnya apa? Excel, Word, itu kalau aplikasi Office. Nah, itu kan dia membantu manusia menyelesaikan masalah. Nah, kalau bahasa pemrograman ya kita harus membuat supaya komputer bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan untuk membantu manusia itu tadi. Itu bedanya bahasa pemrograman dengan program aplikasi. Oke, jadi kalau kita menulis di program aplikasi, tujuannya misalnya seperti Word, ya memang membantu tugas kita, membantu tugas manusia dalam permasalahan tulis menulis atau hitung menghitung kalau ada aplikasi misalnya kalkulator. Tapi kalau bahasa pemrograman, Pak bisa digunakan menghitung, bisa, tapi kita yang membuat komputer bekerja, dia bisa menghitung layaknya kalkulator. Itu perbedaannya. Oke. Untuk supaya Anda lebih memahami algoritma itu seperti apa, nah, coba Anda kerjakan tugas berikut. Jadi di sini ada sekumpulan angka, ada angka 7, 4, 6, 1, 3. Nah ini urutkan. Ya, urutannya jelas Anda pasti tahu. Jadi 1, 3, 4, 6, 7. Nah, tapi langkahnya gimana? Anda langkah untuk mengurutkan itu seperti apa? Terserah Anda. Anda coba berpikir atau mungkin Anda baca buku. Ini bukan permasalahan itu gimana sih Anda bisa mengurutkan kumpulan angka yang ada di depan ini, ada 7, 4, 6, 1, 3. Ini coba Anda membuat suatu langkah-langkah tertentu sehingga hasil akhirnya urut dari angka terkecil ke angka yang terbesar. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama. Kalau kurang jelas kita bahas pada saat di kelas. Saya harap Anda masuk kelas sudah membawa hasil langkah-langkah Anda sendiri untuk mengurutkan bilangan yang ada tadi. Kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke. Demikian materi pertemuan pertama tentang algoritma pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.